Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran tentang trees ya. Nah, pada bagian video ini kita akan belajar tentang properties of tree. Nah, di sini ada teorema kedua. Ini teorema 2. A tree with n vertex has n kurang 1 h ya. Jadi di sini sebuah tree mempunyai n titik, maka dia pasti punya n kurang 1 h. Coba kita hitung, kita punya tree ini. Coba kita hitung di sini n-nya ada berapa. Nah, untuk membuktikan kita coba cek teorema 1 ya. Di sini n-nya berarti banyak titik adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka n kita ada 13. 13 vertex atau titik. Kemudian untuk h adalah n kurang 1. Berarti 13 kurang 1 adalah 12 h. Sekarang coba kita hitung h-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka yang teorema 2 ya, teorema 2 di sini terbukti benar. Kemudian untuk teorema 3, ada lagi teorema 3. A fully M-ary tree with E internal vertex has N sama dengan M kali I tambah 1 vertex. Nah, di sini khusus untuk berlakunya untuk M-ary tree. Nah, sekarang kita coba tree 2 ini adalah 3 ya. 1, 2, 3. Maka 3 ary tree ya. Kenapa full? Karena semuanya punya rootnya h-nya ini 3 masing-masing. Maka ini bisa disebut sebagai full triary ya. Triary tree. Nah, sekarang kita coba cek berapa I-nya. I itu adalah internal vertex, yaitu vertex yang punya anak ya. Berarti ini 1 vertexnya, yang kedua, ini 2, ini vertex yang ketiga, ini vertex yang keempat. Maka I-nya itu sama dengan 4. Maka I atau internal vertexnya ada 4. Nah, sekarang kita coba hitung N. N itu sama dengan M kali I. M kita karena dia triary, berarti M-nya 3, dikali I. I itu internal vertexnya 4, ditambah 1. 1, berarti 4 kali 3, 12, tambah 1, berarti 13 vertex. Maka sama-sama yang ini ya. Maka vertexnya pas 13. Maka teorema 3 ini benar ya. Kemudian ada selanjutnya counting vertex in full M-ary tree. Nah, kita masih menggunakan tree yang sama ya. Tree M3 ary tree. Nah, di sini maka berlaku yang pertama, jika N itu vertex, maka mempunyai I sama dengan N kurang 1 bagi M internal vertex, dan L itu leaf ya, sama dengan M kurang 1 kali N tambah 1 dibagi dengan M leaf. Coba kita hitung untuk yang I pertama. Maka I pertama, untuk yang pertama, maka I-nya, untuk yang pertama saya tulis di sini aja ya. Yang pertama berarti I itu sama dengan N kurang 1 bagi M. N-nya itu adalah banyaknya titik tadi. Banyaknya titik atau vertex tadi ada 13 kurang 1 dibagi M, karena dia 3 ary, berarti M-nya 3. Berarti I kita sama dengan 12. 13 kurang 1, 12 ya, bagi 3, berarti 4. Berarti internal vertexnya ada 4 ya. Nah, internal vertexnya ada 4, maka ini dia 1, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, maka terbukti. Kemudian leaf-nya coba kita hitung. Leaf-nya itu adalah M kurang 1, M-nya itu 3, karena dia 3 ary, kurang 1, dikali dengan N. N-nya itu adalah banyaknya titik tadi, 13 ya. Kemudian ditambah 1 dibagi dengan M. M-nya itu adalah 3.
3 kurang 1, 2. 2 kali 13, 26. Tambah 1 berarti 27. 27 dibagi 3 berarti 9. Berarti leaf-nya itu ada 9. Coba kita hitung, benar nggak 9? Leaf itu tadi adalah yang tidak punya anak ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini terbukti benar ya. Kemudian untuk yang kedua, coba kita hitung. Dengan I internal vertex has punya N sama dengan M kali L tambah 1 vertex ya. Berarti di sini kita hitung N itu akan sama dengan M kali I. M-nya 3 kali I-nya tadi 4 ditambah 1. Berarti ini 13. Benar ya, vertexnya ada 13. Kemudian untuk L-nya, leaf-nya sama dengan M kurang 1. M-nya tadi 3 kurang 1 dikali dengan I, internal vertexnya 4 ya, ditambah 1. 3 kurang 1, 2. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Maka leaf-nya ada 9. Nah, ini juga bukti. Leaf-nya 9 kan. Kemudian untuk yang ketiga, berarti di sini N-nya sama dengan M kali L. N-nya 3, kemudian L itu leaf 9, dikurang 1 dibagi dengan M kurang 1. Berarti 3 kurang 1. 3 kali 9, 27 kurang 1, berarti 26. 26 dibagi dengan 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2 ya. 26 bagi 2, berarti 13. Berarti ada 13 vertex. Kemudian I atau internal vertexnya, I itu sama dengan L. L-nya tadi sudah ada ya, 9 kurang L-nya 1 dibagi dengan M. M-nya 3 kurang 1. Berarti 9 kurang 1, 8 bagi 3 kurang 1, 2. Berarti internal vertexnya ada 4. Internal vertex. Jadi ini bisa kita tunjukkan ya menggunakan teorema 4. Oke, kita lanjut. Di sini ada level of vertex dan height of vertex. Jadi kalau kita bekerja dalam tree, otomatis kita punya subtree yang masing-masing itu terdiri dari jalur vertex dengan jumlah jalurnya itu hampir sama panjangnya. Nah, untuk membuat maka kita punya ide. Yang pertama, level of vertex. Di sini level of vertex itu adalah panjang dari unique path dari root itu ya. Panjang dari unit path. Kemudian ada height of root. Height of root itu adalah maksimum level dari vertex. Nah, coba kita lihat ke contoh di sini. Find the level of each vertex in the tree. Nah, berarti di sini dia. Coba kita lihat masing-masingnya. Maka untuk yang ini, yang paling atas itu kita kasih nama sebagai level 0. Kemudian B, J, dan K itu adalah level 1. Kemudian C, E, F, dan L itu adalah level 2. Kemudian D, G, I, M, dan N itu adalah level 3. Sementara H itu adalah level 4. Nah, ini yang disebut sebagai level. Berarti yang jawaban I selesai ya. Kemudian I yang kedua, what is the height of the tree? Nah, height of the tree adalah maksimum level. Berarti dari yang ada ini, maksimum levelnya adalah 4. Sehingga maksimum levelnya 4. Sehingga height-nya itu 4 ya, height dari tree yang ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada balance MRE tree. Secara definisi, sebuah tree MRE itu mempunyai height atau H itu dikatakan balance jika leaf-nya itu berada pada level H atau di H kurang 1. Jadi kalau leaf-nya itu atau titik yang nggak punya anak itu berada di level H atau di level H kurang 1, maka dia disebut sebagai balance. Nah, sekarang kita coba lihat ini ada tree 1, T2, dan T3, artinya tree 1, tree 2, dan tree 3. Coba kita lihat tree yang pertama.
yang mana tree pertama itu leaf-nya itu berada di H ya. Ini H, ini yang disebut sebagai H. Leaf-nya berada di H dan di H-1. Atau di H-1 berarti dia berlaku yang ini. Maka ini disebut sebagai balance. Kemudian coba kita lihat di T2, ini adalah H-nya. Kemudian H-1-nya adalah yang ini. Berarti yang ini adalah H-2. Karena H-2 itu tidak ada di sini. Cuman ada H dan H-1, maka ini tidak balance. Ya. Berarti yang ini tidak balance. Nah, coba lihat yang tree yang ketiga. Tree yang ketiga, leaf-nya itu berada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ke-10 leaf-nya itu berada di H. Sehingga dia disebut sebagai balance. Karena dia boleh di H atau di H-1. Berarti ini balance. Ini juga balance ya. Balance. Oke, ini yang disebut sebagai balance M3 jika dia leaf-nya itu berada di H atau di H-1. Jadi yang ini disebut sebagai H, nah yang ini disebut sebagai H-1. Kalau ini berarti ini H-nya, yang ini adalah H-1, inilah H-2. Karena H2 itu tidak masuk balance lagi dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ada the bound of the number of leaf in MRE3. Jadi di sini ada teorema. Di sini there are at most. Jadi paling banyak itu banyaknya daun itu adalah M pangkat H. Di mana M itu adalah MRE tadi, kemudian H itu adalah H-nya. Nah, kita coba lihat di area yang ini ya. Di tree yang ini. Maka di sini adalah 1, 2, 3, semuanya punya 3 ya. Maka ini disebut sebagai full tree area. Nah, berarti M kita itu sama dengan 3. Kemudian height-nya ini adalah 0 tadi ya, level 0. Ini level 1, ini level 2, berarti ini adalah level 3. Maka levelnya itu 3, maka height-nya 3 karena level height itu adalah maksimum level. Maka banyaknya leaf itu adalah M pangkat H. Berarti M pangkat H sama dengan 3 pangkat 3. Berarti artinya 3 pangkat maksimum level 0, 1. Ini bukan 2 ya, Ini 0, berarti ini 1, ini yang 2-nya. Bukan yang ini. Maka height-nya itu adalah 2 karena maksimum levelnya. Ini level 0 tadi, yang bagian ini semua ini adalah level 2, kemudian yang ini semua level 3, level 0, 1 dan ini yang kedua. Maka hanya 2, berarti 3 pangkat 2 berarti sama dengan 9. Maka banyak leaf-nya adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka terbukti ya, benar. Kemudian terakhir ada Colleri, di mana di sini ada jika ada MRE3 of height-nya ada H, kemudian dia punya L leaf, maka H itu akan besar sama dari log L dengan bilangan pokoknya M. Kemudian jika MRE itu adalah full ARI, berarti kalau dia full dan balance. Jadi jika MRE3 itu full dan balance, maka H itu akan sama dengan log L dengan bilangan pokok M. Oke, pelajaran sesi ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.